Baik, selamat datang di minggu ketiga pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai tantangan dan kendala dalam penerapan manajemen sumber daya manusia. Adapun capaian pembelajaran materi pada hari ini adalah mahasiswa mampu menemukan informasi mengenai tantangan dan hambatan dalam penerapan manajemen sumber daya manusia. Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebelumnya, apa itu sumber daya manusia? Sumber daya manusia adalah salah satu konsep yang penting dalam dunia bisnis dan organisasi. Sumber daya manusia merujuk pada potensi, keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang menjadi bagian dari suatu entitas. Dalam konteks organisasi, sumber daya manusia merupakan aset berharga yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kesuksesan perusahaan. Sumber daya manusia juga mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai tenaga kerja, sebagai tenaga ahli, sebagai pemimpin, sebagai keusahaan, dan pengembangan iptek. Kemudian, apa saja strategi sistematis dalam menghadapi tantangan manajemen sumber daya manusia? Jadi, untuk menghadapi tantangan manajemen sumber daya manusia, kita bisa mulai dengan mengidentifikasi tantangan sumber daya manusia, melakukan perencanaan dan pengembangan strategi sumber daya manusia, pengelolaan kinerja dan produktivitas, pengelolaan kesejahteraan dan keterlibatan karyawan, meningkatkan rekrutmen dan retensi, pemanfaatan teknologi dalam sumber daya manusia, melakukan perubahan dan inovasi, menyusun kebijakan dan regulasi sumber daya manusia, dan melakukan pemantauan dan evaluasi. Kemudian kita harus tahu nih tantangan dalam sumber daya manusia itu sendiri. Jadi tantangan sumber daya manusia dibagi dua, yaitu tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal biasanya muncul dari pihak-pihak internal dalam suatu entitas maupun organisasi, baik melalui karyawan, pemasaran, bahkan keuangan. Sedangkan tantangan eksternal dapat mempengaruhi kinerja organisasi dikarenakan manajer sebuah perusahaan tidak bisa mengontrol terhadap pengaruh eksternal. Biasanya faktor-faktor eksternal yang pertama muncul adalah budaya kerja. Budaya kerja adalah kumpulan sikap, keyakinan, dan perilaku yang membentuk suasana teratur dalam suatu lingkungan kerja. Budaya tempat kerja yang sehat menyelaraskan perilaku karyawan dan kebijakan perusahaan secara keseluruhan, sekaligus mempertimbangkan kesejahteraan individu. Selanjutnya ada angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force merupakan bagian dari tenaga kerja, yaitu penduduk yang benar-benar terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produksi barang atau jasa. Kemudian ada tantangan politik. Ini tantangan yang muncul akibat perubahan dalam kebijakan pemerintah, regulasi, atau peraturan yang dapat mempengaruhi operasional dan manajemen sumber daya manusia di sebuah organisasi. Selanjutnya tantangan pesaing, tantangan yang timbul dari kompetisi dengan perusahaan lain dalam merekrut, mempertahankan, dan mengembangkan talenta terbaik. Kemudian ada tantangan teknologi dan ekonomi. Tantangan teknologi adalah tantangan yang berkaitan dengan perkembangan dan penggunaan teknologi baru yang mempengaruhi cara kerja serta keterampilan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja. Sedangkan tantangan ekonomi adalah tantangan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro yang berdampak pada kemampuan organisasi untuk merekrut, membayar, dan mempertahankan karyawan. Dan yang terakhir adalah tantangan konsumen, yaitu tantangan yang berkaitan dengan perubahan dalam perilaku, preferensi, dan harapan konsumen yang mempengaruhi kebutuhan akan keterampilan dan kemampuan karyawan. Oke, cukup sekian materi kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.